Sepasang kakak beradik bernama Zack dan Gray Mitchell tengah berkunjung ke tempat itu, sekaligus memulai petualangan kita dalam film Jurassic World. Jurassic World adalah merupakan sebuah pusat hiburan yang memperkenalkan dan menunjukkan berbagai spesies dinosaurus. Masrani Global Corporation mengambil alih pengelolaan taman ini dari perusahaan yang sebelumnya mengelola Jurassic Park, yaitu InGen. Simon Masrani, pemilik Masrani Global Corp, melakukan hal demi mewujudkan impian John Hammond, yaitu membuat sebuah taman dinosaurus dan membukanya untuk umum agar masyarakat luas dapat lebih mengenal spesies menakjubkan yang pernah hidup di muka bumi tersebut. Zack dan Gray menuju Isla Nublar dalam masa liburan Natal mereka. Di tempat itu, keduanya ingin menikmati berbagai wahana di Jurassic World sekaligus mengunjungi bibi mereka yang bernama Claire. Claire sendiri menjabat sebagai manajer operasional di Jurassic World. Karena kesibukannya, Claire pun meminta Sarah, asisten pribadinya, untuk menjemput dan menemani dua keponakannya itu pada hari pertama mereka di Isla Nublar. Zack dan Gray memulai petualangan mereka di sebuah tempat bernama Pusat Inovasi. Di dalam tempat itu, mereka melihat banyak anak seusia Gray menikmati berbagai fasilitas canggih yang bersifat edukatif mengenai dinosaurus. Di situ juga, Claire menyempatkan diri untuk menemui dua keponakannya, namun ia harus pergi karena tugas memanggilnya. Setelah memperkenalkan dinosaurus terbaru yang mereka ciptakan kepada beberapa investigator, Claire kini menemui Simon Masrani. Masrani meminta Claire untuk memantau perkembangan dinosaurus baru ciptaan mereka. Masrani pun mengemudikan helikopternya sendiri untuk membawa Claire menuju kandang makhluk yang mereka namakan Indominus Rex itu. Indominus Rex merupakan hasil rekayasa genetika dari proyek penelitian yang dikepalai oleh Dr. Henry Wu. Masrani dan Claire tengah meninjau Indominus Rex. Mereka mengamati makhluk itu dari ruangan khusus di luar area kandang. Masrani menyatakan kekagumannya terhadap perkembangan Indominus Rex, tetapi ia pun mengkhawatirkan tingkat keamanan kandang makhluk itu. Masrani kemudian menginstruksikan Claire untuk berkonsultasi dengan seseorang yang ahli dalam hal itu, yang bernama Owen Grady. Di tempat lain, Owen tengah melakukan pekerjaan rutinnya, yaitu melatih 4 ekor dinosaurus berjenis raptor. Owen melakukan pekerjaannya dengan baik hingga keempat raptor tersebut mengakuinya layaknya pimpinan mereka. Meski demikian, raptor tetaplah spesies yang liar dan buas. Naluri dasar mereka sebagai pemangsa dapat menjadikan mereka sangat berbahaya. Seekor babi yang terlepas tiba memasuki kandang para raptor. Seorang pekerja yang berusaha menangkap babi itu menggunakan jaring malah ikut terjatuh ke dalam kandang. Owen dan asistennya bereaksi dan menyelamatkan pekerja tersebut tepat waktu sebelum para raptor menjadikannya makan siang. Owen lalu menatap seorang pria bernama Fitz Hoskin, seolah mengatakan kepada pria itu, "Kau lihat kan? Victor Hoskin adalah kepala divisi keamanan InGen." Ia melihat kemampuan Owen dan tertarik untuk mengajaknya bekerja sama. Hoskin ingin memanfaatkan raptor dengan menjadikannya senjata militer. Owen yang mengetahui ambisi Hoskin dapat membahayakan banyak orang langsung menolaknya. Beberapa saat kemudian, Claire telah menemui Owen. Mereka pun meninjau kembali kandang Indominus Rex. Owen menemukan bekas cakaran pada dinding kandang. Claire mencari keberadaan Indominus dengan alat pendeteksi suhu tubuh. Tetapi makhluk itu tidak berada di kandang. Claire yang panik langsung menuju pusat kendali. Sementara Owen dan 2 petugas memasuki area kandang untuk memeriksa cakaran pada dinding. Secara mengejutkan, pusat kendali melaporkan bahwa Indominus masih berada dalam kandang. Artinya, Owen dan 2 petugas dalam kandang itu kini mendatangi bahaya. Benar saja, ketika Owen dan 2 petugas yang bersamanya menerima informasi itu dan hendak meninggalkan kandang, Indominus mencegat mereka. Indominus menyerang dan seorang petugas langsung menjadi korban. Makhluk itu bahkan menjebol pintu kandang dan berhasil keluar. Seorang lagi petugas yang bersama Owen menjadi mangsa Indominus.
Tetapi Owen berhasil selamat dengan menyiramkan bensin ke tubuhnya untuk mengelabui penciuman makhluk itu. Namun, Indominus Rex kini benar-benar bebas dan entah apa yang akan menjadi akibatnya nanti. Dari pusat kendali, Claire mengirim tim taktis di bawah komando Kapten Katashi Hamada untuk menangkap Indominus Rex. Sesaat kemudian, Owen memasuki pusat kendali dan menyampaikan hasil pengamatannya. Owen mengatakan bahwa Indominus Rex memiliki kecerdasan yang luar biasa. Makhluk itu mencakar dinding dan menghilangkan suhu tubuhnya untuk mengalihkan perhatian. Ia melakukan itu untuk memancing mangsa mendatanginya. Lalu, Owen juga menyayangkan mengapa mengirim tim taktis yang hanya memakai peluru bius. Masrani mengatakan bahwa Indominus merupakan aset yang berharga lebih dari 20 juta dolar dan mereka tidak ingin kehilangan aset tersebut. Namun, tim taktis yang melakukan komunikasi dengan mereka memberi laporan yang mengejutkan. Indominus terbukti sangat cerdas. Indominus membuat mereka semakin tercengang karena memiliki kemampuan berkamuflase dengan keadaan sekitarnya. Ia muncul tiba-tiba dan menghabisi Kapten Hamada beserta seluruh anggota timnya. Semua orang dalam pusat kendali menjadi panik. Claire menginstruksikan untuk menutup dan menonaktifkan semua wahana. Owen menyarankan untuk mengevakuasi semua orang. Sementara itu, Masrani memutuskan untuk memburu langsung makhluk itu menggunakan helikopternya. Tiba-tiba, Claire mengkhawatirkan dua keponakannya yang kini entah berada di mana. Berpindah tempat, Zack dan Gray berhasil kabur dari pengawasan Sarah. Mereka menikmati pertunjukan Mosasaurus dan berpindah menaiki Gyrosphere untuk melihat para dinosaurus secara langsung dari dekat dalam sebuah lembah. Cerobohnya, Zack menemukan sebuah gerbang pembatas yang terbuka dan mengemudikan Gyrosphere-nya keluar taman. Mereka memang bertemu dengan sekawanan dinosaurus, namun Indominus Rex muncul dan membuat kawanan dinosaurus itu kocar-kacir. Salah satu di antaranya sempat memberikan perlawanan, tetapi Indominus dapat membunuhnya dengan mudah. Perhatian Indominus pun beralih kepada Zack dan Gray. Dua anak yang ketakutan itu berusaha melarikan diri. Indominus berhasil membuat keduanya keluar dari Gyrosphere dan kini mengejar mereka. Zack dan Gray berhasil lolos dengan cara melompat ke sungai dari tebing yang cukup tinggi. Di tempat lain, Owen akhirnya membantu Claire mencari Zack dan Gray. Dalam perjalanan mereka, Owen menemukan sebuah fakta lagi mengenai Indominus Rex. Owen menemukan bahwa makhluk predator itu tidak memakan dinosaurus yang telah dibunuhnya. Ia membunuh hanya karena senang dan menikmati setiap aksi pembunuhannya. Owen dan Claire menatap puluhan jasad dinosaurus yang telah menjadi korban pada sebuah lembah. Kembali lagi pada Zack dan Gray sampai pada sebuah tempat yang telah terbengkalai. Zack berhasil memperbaiki sebuah jeep yang pernah digunakan pada masa Jurassic Park. Lalu, kakak beradik itu mengendarai jeep tersebut menuju ke taman utama, tempat berkumpulnya semua orang. Berikutnya, Claire dan Owen pun sampai pada tempat di mana Zack dan Gray tadi berada. Di situ, Indominus membergoki dan menyerang mereka berdua. Tetapi, suara helikopter mengalihkan perhatian makhluk itu. Masrani dan anak buahnya menemukan pergerakan Indominus dan menghujaninya dengan tembakan. Tetapi Indominus berhasil meloloskan diri dengan masuk dalam kandang Pterosaurus. Sekelompok dinosaurus berjenis burung pun meninggalkan kandang mereka yang jebol akibat ulah Indominus. Mereka menyerang helikopter Masrani, membuatnya jatuh dan meledak. Masrani dan anak buahnya meninggal dalam kecelakaan itu. Claire dan Owen segera menuju taman utama. Claire dan Owen akhirnya sampai di taman utama. Mereka menyusuri jalan utama bersama sekelompok petugas keamanan. Seekor Pterosaurus sempat menyerang Owen, tetapi Claire dengan tangkas membunuh dinosaurus itu. Tidak lama kemudian, Claire akhirnya bertemu kembali dengan Zack dan Gray. Bersama Owen, mereka pergi menuju pusat kendali. Di pusat kendali, Pete Hoskins mengambil alih kepemimpinan karena Masrani telah meninggal. Ia membebas tugaskan semua orang yang tidak sependapat dengannya. Ketika Owen tiba, Hoskins kembali memaksanya menggunakan raptor yang telah ia latih untuk memburu Indominus. Dengan terpaksa, Owen menyetujui hal itu.
Mereka bergerak, Owen dan para raptornya berhasil melacak lokasi Indominus. Tetapi mereka mendapati para raptor kini berganti haluan dan memilih untuk menuruti perintah Indominus, pimpinan baru mereka. Indominus dan dinosaurus yang terlepas telah mengacak-acak Jurassic World. Mereka menebar kengerian di mana-mana, sekaligus mengulang tragedi yang sama dengan pendahulunya, yaitu Jurassic Park. Para manusia di tempat itu berkumpul dalam area pengunjung. Sementara itu, Owen bersama Claire dan dua keponakannya sampai di laboratorium. Mereka mendapati lab telah kosong dan menemukan Hoskins berada di sana. Hoskins memberitahu mereka bahwa dirinya dan Dr. Wu telah menjalin kesepakatan untuk menyempurnakan Indominus Rex dan memanfaatkannya menjadi senjata militer. Tiba-tiba, seekor raptor menyerang mereka. Hoskins berusaha menenangkan raptor yang merupakan mantan anak buah Owen itu, tetapi gagal. Si raptor memangsa Hoskins tanpa ampun. Beberapa raptor menyusul dan kini mengincar kelompok Owen dan Claire. Namun, Owen justru membuat kesempatan itu untuk membangun kembali hubungan dengan mantan anak buahnya itu melalui seekor raptor yang bernama Blue. Owen berhasil, tetapi Indominus tiba dan memergoki mereka. Blue dan dua raptor lain yang ternyata memilih untuk mengikuti Owen, maka ketiga ekor raptor itu pun menyerang Indominus. Akan tetapi, para pemangsa kecil itu pun bukan tandingan Indominus. Lalu, Claire mengambil sebuah inisiatif gila ketika salah satu dari tiga raptor anak buah Owen tewas. Ia memerintahkan pusat kendali untuk membuka kandang T-Rex. Claire berlari menuju kandang T-Rex. Ia memancing dinosaurus legendaris itu agar mengikutinya menuju lokasi Indominus berada. Setelah itu, T-Rex tiba di tempat itu dan langsung menyerang Indominus. Pertarungan antara para predator itu berlangsung buas dan mengerikan. Saat T-Rex terdesak, Blue yang masih hidup muncul dan mengalihkan perhatian Indominus. Bersama Blue, T-Rex pun berhasil menyudutkan Indominus ke tepi kolam. Lalu, si Mosasaurus menyeruak, menyergap Indominus dan menyeretnya kembali ke dalam kolam. Indominus Rex pun menemui ajalnya. Sejenak, Blue dan T-Rex saling bertatapan. Kemudian mereka pergi menempuh jalannya masing-masing. Claire dan Owen mengantar Zack dan Gray ke pusat area pengunjung. Kedua anak itu bertemu dengan orang tua mereka. Zack dan Claire pergi bersama, Isla Nublar menjadi sepi kembali. Di atas sebuah landasan helikopter, T-Rex melangkah pelan dan mengeluarkan raungan keras ke seluruh isi pulau, seolah mengatakan bahwa ia masih ada dan kini ialah yang menjadi penguasa pulau itu. Dan film pun selesai.